Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Engkau senantiasa menjagai kami dalam tidur kami dapat bangun kembali dan merasakan napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan dan sertailah hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan serta pegangan hidup untuk kami menjalani aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang memberikan kepada kita kekuatan dan menjadikan pegangan hidup bagi kita diambil dari kitab Yeremia pasal 27 ayat 5. Yeremia pasal 27 ayat 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Salah satu syair lagu anak sekolah minggu yang menceritakan bagaimana kebesaran dan bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang tiada tertandingi kekuasaan dan kekuatannya. Syair lagu yang berjudul Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Sungguh syair lagu ini menceritakan bagaimana Allah, yaitu Tuhan kita, adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tiada tertandingi kekuasaan dan kekuatannya, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah ini, Allah yang kita sembah sekarang ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang pemilik dan empunya langit bumi beserta segala isinya. Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yaitu cakrawala, benda-benda penerang, air, sungai, laut, segala jenis hewan, segala jenis tumbuhan, bahkan menciptakan kita manusia yang akan berkuasa untuk segala ciptaan yang lainnya. Sesungguhnya ini juga dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatunya, langit dan bumi beserta isinya. Tuhan memerintahkan manusia beserta semua keturunannya, anak cucunya. Itulah yang akan menguasai seluruh bumi dan segala ciptaan lainnya. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, manusia adalah ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lainnya. Karena manusia juga adalah ciptaan yang digambar seturut dan serupa dengan Tuhan Allah kita. Inilah yang menjadi poin penting bagi Allah, di mana Tuhan Allah memerintahkan manusia menjadi penguasa bumi dan segala isinya, yang diartikan juga bahwasanya manusia berkuasa yang bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan kepada ciptaannya, bukan merusak. Ini juga yang disampaikan oleh kitab Yeremia pasal 27 ayat 5 ini,
bahwa Tuhan kembali menceritakan bagaimana besarnya kekuasaannya, bagaimana besarnya kekuatannya, bagaimana tiada yang mustahil bagi Tuhan kepada umatnya Israel yang pada masa itu dalam pembuangan di Babel. Bahwa Tuhan menceritakan bahwa Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang besar, dan di mana kekuasaannya memang tidak ada yang dapat menandingi siapapun itu. Bahkan manusia sekuat apapun itu, raja di atas segala raja, yaitu hanya Tuhan Allah kita. Karena Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang mencipta, Allah yang membuat, Allah yang menganugerahkan langit dan bumi dan beserta isinya. Tetapi apabila di dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memerintahkan bahwa bumi, langit dan segala isinya diberikan kepada seluruh manusia, tetapi pada nats ini Tuhan mengkhususkan bahwa langit dan bumi beserta isinya diberikan kepada orang yang benar menurut Tuhan. Diberikan hanya kepada orang yang benar menurut Tuhan. Berbahagialah orang yang berjalan di jalan Tuhan, karena ia adalah anak yang paling dikasihi Allah. Berbahagialah ketika kita yang percaya kepada Tuhan menjadi kesukaan Tuhan, karena kita menjadi manusia yang berjalan di jalan Tuhan, menjadi manusia yang benar di mata Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kekuasaan untuk langit dan bumi kepada manusia yang benar di mata Tuhan? Karena pada dasarnya ketika umatnya manusia berjalan di jalan Tuhan, secara langsung dia akan melakukan segala pekerjaannya di dalam kehendak Tuhan. Bahwasanya ketika langit dan bumi beserta isinya diberikan kepada orang yang benar di mata Tuhan, maka dia akan memelihara, bukan merusak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan adalah yang mempunyai kekuasaan, bahwa Dia adalah Allah yang besar, bahwa Dia adalah Allah yang kuat, yang sungguh luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, bahkan menciptakan kita sebagai manusia, umat yang paling mulia di antara ciptaan yang lainnya. Dengan kepercayaan bahwa kita mengingat kekuasaan dan kebesaran Tuhan, berarti itu mengingatkan kita agar kita selalu berjalan di jalan Tuhan dan menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Karena sungguh pun ketika kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan memberikan segalanya kepada orang yang selalu berjalan di jalan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah kami yang kami sembah dan yang kami percaya, yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kebesaran, dan sungguh tiada yang dapat menandingi Engkau ya Allah kami. Kami memohon Tuhan pelihara hidup kami, tuntun kami dan bimbing kami agar kami menjadi orang yang benar di mata Tuhan, yang selalu melakukan kebenaran dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami pada satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.